respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala habibina al-mustafa sayyidina ala ahli sadqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Haji Iwan MAG, dan yang kami hormati dan yang kami sayangi teman-teman kelas PAIG yang semoga selalu diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa merasakan kesehatan, kita masih bisa merasakan kenikmatan hidup sampai sekarang ini. Salawat beriring salam tak luput kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas suri tauladannya lah kita bisa selamat, sehingga kita masih bisa merasakan kenikmatan hidup, bisa menikmati indahnya iman, Islam, dan ihsan yang seperti sekarang ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan terkait materi mengenai pengenalan sistem instruksional melalui kegiatan observasi dan pemutaran video, yang insya Allah akan kami jelaskan setelah ini. Silakan teman-teman kelas PAIG yang kami hormati, silakan cermati, silakan pahami, dan silakan diterima dengan baik selagi itu baik, dan silakan tidak diterima selagi itu tidak pantas untuk diterima. Terima kasih. Sistem instruksional itu sendiri bermaknakan pengajaran adalah suatu sistem di mana kita bisa menyalurkan informasi, bisa menyalurkan pengetahuan yang kita miliki kepada peserta didik, khususnya bisa melalui kegiatan pengajaran, di mana sangat banyak sekali model-model pengajaran yang kita ketahui dan mungkin itu kita bisa terapkan. Kemudian pengenalan sistem instruksional atau pengajaran melalui kegiatan observasi, di mana kita berusaha mengenalkan sistem-sistem pengajaran yang ada dengan kegiatan observasi atau penelitian, di mana observasi ini bertujuan salah satunya untuk mencari tahu bahwasanya sistem pengajaran apa yang sangat banyak digandrungi, sistem pengajaran apa yang mudah difahami, dan sistem pengajaran apa yang banyak diminati. Tentunya sistem pengajaran ini ketika sudah diketahui ini yang banyak digandrungi, ini yang banyak diminati dan mudah difahami, itu bisa kita terapkan dalam sistem pengajaran kita nanti kepada peserta didik. Nah, mungkin itu tujuan dari pengenalan sistem instruksional atau pengajaran melalui kegiatan observasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengenalan sistem instruksional melalui penayangan video oleh saudari saya, saudari Anissa Kamelia. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Yang kedua adalah pengenalan sistem instruksional melalui penayangan video. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa sistem instruksional adalah suatu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai yang diinginkan. Kemudian adalah pengertian dari video. Video itu berasal dari bahasa Latin yang artinya saya lihat. Secara empiris, video itu berasal dari dua kata. Yang pertama kata vi, yang kedua adalah kata deo. Vi itu berasal dari visual, yang artinya gambar. Kemudian deo berasal dari audio, yang artinya suara. Jadi, video itu adalah komponen atau media yang memiliki kekuatan untuk menampilkan gambar dan suara dalam waktu yang bersamaan. Dari pengertian sistem instruksional dan video, kita muncul kata video instruksional. Lalu apa sih video instruksional itu? Video instruksional adalah suatu media yang sengaja dirancang secara sistematis yang mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan dan dalam pengembangannya itu mengaplikasikan terhadap prinsip-prinsip pembelajaran. Sehingga dengan adanya video instruksional ini, peserta didik dapat terangsang dan
dapat memahami materi secara lebih mudah dan menarik. Ada 2 kategori dalam video. Yang pertama itu adalah video analog dan yang kedua adalah video digital. Video analog ini biasanya menggunakan pita film atau kaset video. Nah, kalau video digital itu videonya udah bersifat modern sehingga hasil rekamannya itu bisa disimpan dalam bentuk file atau data. Kemudian video instruksional ini tuh bisa dijadikan sebagai media dan sumber belajar. Kok bisa sih dijadikan media dan sumber belajar? Nah, yang pertama itu kita bahas dulu video itu sebagai media pembelajaran. Ada 3 tujuan video itu dijadikan sebagai sumber belajar. Yang pertama adalah tujuan kognitif. Kognitif itu berhubungan dengan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir peserta didik. Dengan video, kemampuan berpikir peserta didik itu dapat terangsang, kemampuannya itu dapat meningkat. Nah, dengan video yang ditampilkan itu bisa mempengaruhi tingkat berpikir seseorang. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa meningkat hanya dengan menonton video. Nah, seperti itu. Sehingga ketika dalam pembelajaran, peserta didik itu bisa lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan afektif. Afektif itu berhubungan dengan sifat emosional peserta didik. Ketika kita menonton video, ada kalanya video itu bermacam-macam genrenya. Ada yang horor, ada yang humor, ada yang sedih, ada yang bahagia. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menonton video itu, perasaan kita itu terbawa sesuai dengan genre video yang kita tonton. Misalkan kita nonton SpongeBob. SpongeBob itu ada kalanya sedih, ada kalanya bahagia. Nah, jadi kita itu terbawa perasaan sama apa yang kita tonton. Tidak mungkin kan kita nonton video yang humor tapi kitanya itu adalah ke bawah sedih. Nah, ke bawah sedih gitu. Jadi sifat video untuk tujuan afektif ini bisa mempengaruhi emosional seseorang. Begitupun di kehidupan nyata, misalkan ketika teman kita ada yang sedang sedih, kita itu merasakan sedih, kita juga berempati kepada teman kita, seperti itu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah tujuan psikomotor. Psikomotor itu berhubungan dengan keterampilan peserta didik. Melalui penayangan video, tingkat keterampilan dari peserta didik itu bisa meningkat. Nah, misalkan kita nonton tayangan di TV yang tentang handmade, membuat layangan misalkan. Nah, dari situ kita itu ada rasa pengen bikin layangan seperti itu gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa bisa membuat layangan seperti yang ditayangkan di televisi. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi ya. Jadi ada 3 tujuan video itu sebagai media pembelajaran. Kemudian video sebagai sumber belajar. Kenapa sih video disebut sebagai sumber belajar? Nah, kita pahami dulu apa itu sumber belajar. Sumber belajar itu bisa dipahami sebagai alat, bahan, peralatan, pengaturan, dan orang-orang yang berinteraksi dengan peserta didik untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Nah, salah satu kategori dari sumber belajar itu adalah alat. Nah, alat yang dimaksud itu adalah perangkat yang dapat menyalurkan pesan dan disebut juga sebagai perangkat keras. Nah, misalkan televisi. Televisi itu sebagai media dari video-video, dari tayangan-tayangan yang ditampilkan. Nah, tayangan-tayangan yang ditampilkan itu bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Misalkan di televisi itu ada tayangan yang edukatif.
yang menampilkan pembelajaran matematika misalkan. Nah, dari situ kita bisa belajar cara pecahan, cara misalkan pertambahan, pengurangan, dan lain-lain. Nah, jadi dari televisi juga kita bisa mendapatkan sumber belajar yang kita cari. Begitupun dari film-film, misalkan dari setiap film yang ditampilkan itu pasti memiliki pelajaran yang bisa kita ambil sebagai sumber dari pelajaran kita. Kita itu bisa mengambil banyak pelajaran dari tayangan-tayangan yang ditampilkan di televisi. Selain televisi ada handphone. Di handphone itu kita bisa mencari video-video yang menjadi sumber belajar kita. Tapi tidak semua video jadi sumber belajar kita, tergantung kita memilih dan memilah video itu. Nah, seperti itu. Itu video itu bisa menjadi sumber belajar dan menjadi media belajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.